Saya undang Pak Rinaldi, silakan Pak. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur, katakan. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, apa yang ku alami kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan Pak. Boleh silakan duduk. Pak Rinaldi, dari ya, mana Pak? Barusan dari Jakarta. Baru dari Jakarta? Baru sampai. Terima kasih, sudah capek-capek hari terbang langsung ke sini. Ingin memberkati jemaat GSCS. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Saya mau berdoa ya. Yes. Haleluya. Oh, holy, holy. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Isi tempat ini dengan roh-Mu Tuhan, api-Mu, kasih Bapa turun. Terima kasih Tuhan apa yang Kau mau lakukan di tempat ini. Luar biasa. Buat tahun 2023 Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Terima kasih. Walaupun bersaksi Tuhan, pakai hamba-Mu ini urapi dengan minyak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Udah lama nggak worship. Ini saya sebenarnya tahun 2023 baru keluar dari Padang Gurun, saudara. Tahu Padang Gurun? Halo? Tempat diproses, dibentuk supaya jadi Kristus, karakter Kristus. Sebelum saya seperti ini, gak ada bayangan atau punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tidak punya. Hidup saya hancur. Ditinggalkan orang tua dari umur 5 tahun. Akhirnya saya dikirim ketemu bapak saya di Australia. Sekolah yang terbaik itu sekolah Katolik. Jadi saya ikut Katolik waktu itu. Cuman ikut aja, nggak ngerti. Karena mereka itu satu-satunya yang terbaik dan termahal sekolahnya. Saya sekolah di situ. Sampai saya jadi altar boy. Ya, jadi asistennya pastor waktu itu. Umur saya cuma 8-9 tahun. Tapi waktu saya ikut dan jadi asisten pastor, ya gitu-gitu aja. Tapi saya dengar Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, Tuhan. Tapi di sini kosong, nggak dapat apa-apa. Akhirnya 9 tahun saya keluar dari agama, nggak ikutin agama lagi. Sampai sudah jadi remaja, jadi teenager, saya belum dijawab. Apakah ada Tuhan sebenarnya? Benar nggak ada Tuhan? Itu tanda tanya buat saya dari umur 9 tahun sampai teenager, sampai dewasa. Akhirnya hidup saya jadi kacau, jadi eksperimen.
tidak ada tujuan hidup. Saya ketemu Tuhan bukan di Australia, tapi di Jakarta tahun 1994. OD. Saya punya karir di dalam media. Angkatan ya Ongki Alexander, Paramita Rusadi, Sophie Lajuba, Ari Wibowo, zaman itu. Dan apa yang mereka tawarkan, sinetron yang baru pertama kali keluar, dan stasiun RCTI baru buka. Dan di situ saya nyanyi lagu dunia waktu itu. Dan itu live hari Minggu. Banyak orang nonton. Saya nggak menang. Saya cuman bantu teman, tante saya. Dan waktu saya nyanyi, banyak orang lihat dan nonton TV zaman itu. Tahun 93 atau 92. Kayaknya 92. Dan saya dicari sama produser. 2 minggu baru ketemu. Dia kasih saya skrip buat sinetron. Saya peran utamanya. Dan sinetron ini bukan hanya cuman drama, tapi musical. Karena saya nyanyi kan. Jadi saya harus bisa nyanyi. Tapi bahasa Indonesia saya patah-patah, nggak lancar. Dan saya lihat dialog-dialognya panjang-panjang. Gimana saya bisa ingetin itu semua? Dari kecil hanya bahasa Inggris. Tapi teman saya paksa, kalau you lewatin ini, nggak ada kesempatan lagi. Wah, saya pikir-pikir, ya udah deh, walaupun dialognya panjang-panjang, saya mau coba. Dan sutradaranya bilang, kamu bisa improvise, ya bisa tambahin bahasa Inggris, gak apa-apa. Akhirnya saya main, dan sinetron itu jadi spiral. Saya jadi terkenal di dalam waktu 1 hari. 1 hari. Dan banyak orang nonton itu. Tapi hidup saya semakin menurun. Karir lagi naik, tapi saya semakin menurun. Hati saya kosong, punya kerjaan, punya teman-teman, tapi kenapa jadi kosong dan lebih sepi lagi? Bingung saya. Akhirnya saya eksperimen, ekstasi zaman itu. Acid, alkohol, and free sex. Gak tahu tujuan hidup. Dan saya pikir hidup saya gak ada tujuan, ya hidup ya seneng-seneng aja. Happy-happy aja. Gak tahu harus gimana. Jadi uang kayak air, keluar juga kayak air. Gak tinggal di rumah, saudara. Rumah ada, kolam berenang cuma sekali dipakai. Saya tinggalnya di mana? Di hotel, saudara. Gak pernah cuci piring. Room service terus. Dan hidup saya tambah kacau. Dan akhirnya saya makan 10 butir setiap hari. Ekstasi. Karena apa? Ekstasi itu bikin tubuh jadi ringan. Bahagia banget rasanya. Wah, saya mengasihi semua orang. Itu ekstasi. Jadi setiap kali udah mulai menurun, tekan lagi, naik lagi. Udah turun, tekan lagi, naik lagi. Setiap kali turun, tekan. Saya nggak sadar itu saya lagi membunuh diri, saudara. Sampai akhirnya nggak makan-makan. Kenapa? Kalau makan, hilang efeknya. Jadi bisa 3 hari nggak makan, saudara. Buat maintain terbangnya, naiknya. Akhirnya tubuh nggak kuat, saudara. Harus istirahat supaya bisa naik lagi. Akhirnya saya tahu malam itu 93 harusnya mati. Ada adik saya, namanya Kathy. Saya bilang sama dia, malam ini saya akan meninggal, saya akan mati. Dia bilang,
You ngomong ngaco. Ngomong apa sih? Saya bisa rasa saya akan mati. Saya udah tahu tubuh saya udah gak kuat lagi. Dan waktu itu ginjal saya sakit, tubuh saya sakit. Tapi gak pernah ke dokter. Saya masuk ke kamar bersama, saya baring. Di dalam kepala saya tahu kalau tutup mata, selesai, mati. Tapi gak tahu gimana, sebelum saya tutup mata, saya ingat waktu kecil, hanya Yesus yang bisa mengampuni aku, dosa-dosa aku. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, kalau saya nggak dikasih kesempatan buat mengenal Engkau, ampuni aku. Ampuni aku. Semua dosa yang saya lakukan, kejahatan, ampuni aku Tuhan. Aku tidak mengerti hidup ini. Tiba-tiba pengampunan turun, damai sejahtera turun, air mata keluar. Pertama kali saya merasakan kasih Tuhan, tapi tidak berharap hidup lagi saudara, atau hidup lagi besok. Baru pertama kali seumur hidup saya, dari kecil, kasih Tuhan turun di atasku. Gak ada pengharapan hidup lagi, gak ada pikir mau hidup lagi. Apa yang terjadi? Besok hidup lagi saudara. Wow, hidupnya gimana? Gak masuk rumah sakit, gak dicek, gak diinfus. Kayak orang gak pernah pakai obat saudara. Seperti orang yang gak pernah free sex. Seperti orang yang tidak pernah minum alkohol. Itulah pengampunan Tuhan. Halo? Kok gak ada yang semangat? Hei, bangun. Ini mujizat yang saya alami. Mujizat paling pertama. Perjumpaan dengan Tuhan. Sudah mau mati saudara. Tidak punya pengharapan buat hidup lagi. Tapi Tuhan mau bangkitkan saya. Hidup lagi. Karena apa? Tuhan mau kasih lihat ada tujuan hidup. Saudara-saudara dan saya, Tuhan punya tujuan hidup di dalam saudara dan saya. Kita boleh gagal, Tuhan tidak bisa gagal. Halo? Percaya itu? Kita boleh gagal, bisa gagal. Kita bisa bikin salah. Ya, selama ada di bumi pasti bikin salah, pasti berdosa. Tapi roh petobatan selalu ada. Pengampunan Tuhan selalu ada. Setiap kali kita datang ke Tuhan minta ampun, Tuhan setia mengampuni saudara dan saya. Tuhan tidak akan tolak kita. Orang tua bisa tolak kita, tapi Tuhan Yesus tidak akan tolak kita. Hello? Ingat itu. Kalau saudara-saudara ditolak sama orang tua, dan orang-orang yang tidak punya figur bapa di tempat ini, don't worry. God see everything. God has a plan, a great plan. Mungkin saudara nggak sadar, mungkin saudara nggak tahu. Tapi saya tahu waktu Tuhan saya berjumpa dengan Dia itu luar biasa. Tapi harus mati dulu saudara. Halo? Saya mati dulu baru ketemu Dia. Itu luar biasa. Dan hidup saya berubah. Tapi gak instan. Saya kejar Tuhan, tapi saya masih di dalam dunia. Saya masih bekerja di dalam dunia. Dengan orang-orang yang berbuat dosa, yang gelap. Saya sampai bilang, Tuhan gimana caranya saya keluar dari tempat ini. Saya udah gak mau lagi main film. Kalau kita sudah dapat damai sejahtera, you mau minta apa lagi saudara? Halo? Amin. 1M gak bisa dibanding dengan damai sejahtera yang kekal. 1M seperti Bapak tadi, Pak Samuel, makasih ya. 200 juta per bulan. Wow. Pak Samuel mengasihimu. Gak ngerti ya?
Pak Samuel mengasihi saudara-saudara. Dia sediakan tempat buat ibadah supaya bisa berjumpa dengan Kristus. Satu hati. Kita bisa di kamar, bisa. Tapi Tuhan lebih suka berkumpul dan satu hati. Amin. Mau saudara? Mau nggak? Saya bersyukur sampai hari ini. Seringkali saya udah gak mau lagi di bumi ini. Pengen Tuhan ambil rohku. Aku pengen pulang. Aku rindu. I want to be with you forever. Di sini aku udah gak tahan. Udah jenuh. Karena saya udah lewatin banyak saudara. Jadi saya udah gak tertarik lagi sama dunia ini. Yang bisa rubah hidup saya itu kasih Tuhan dan pengampunan Dia. Saya baru bisa jadi tenang, menyembah. Aku punya alasan buat bersyukur setiap hari. Karena bukan hanya Engkau mati di kayu salib, tapi waktu overdose Tuhan selamatkan aku lagi. Kasih-Mu lebih Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang memuaskan hidupku Tuhan. Kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Nyanyi lagu ini aja udah kesembuhan sudah mulai turun. Orang-orang yang lagi sakit, komplikasi tubuh, Tuhan lagi sembuhkan. Tuhan hanya minta imanmu. Tuhan lagi minta imanmu dilepas. Percaya Tuhan bisa sembuhkan. Orang-orang yang percaya akan disembuhkan. Hanya iman dilepas. Tuhan akan lepaskan dosa-dosa yang tersembunyi. Dilepaskan dengan pengampunan. Ampun aku Tuhan, ampuni aku, ampuni aku. Kalau Tuhan bisa lepaskan aku, apalagi saudara-saudara. Kalau Tuhan bisa rubah hidup aku, apalagi saudara-saudara yang sudah lama menyembah, mencari Tuhan, sudah lama di sini. Amin. Mau disembuhkan? Mau dilepas dari semua ikatan dosa? Seperti aku dulu, saya udah dilepas. Sekarang saya bisa bilang, I love you. I love you, 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 I love you. Nggak ada lagi ganjal di dalam hati. Kasih Tuhan itu tidak ada ganjal dalam hati. Unconditional love itu artinya apa? Tidak ada dosa lagi. Hati yang murni. Bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling peduli. Mau saudara-saudara? Halo? Amin? Mau? Tuhan mau lakukan ini. Seperti Pak Samuel. Punya kerinduan. Kita dibakar. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya puasa. Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan di tahun 2023
Baru mau masuk puasa, Tuhan bicara, I want my glory presence back to my house. Sekali lagi, mungkin nggak tangkap. Aku mau kemuliaanku kembali ke rumahku. Cuman 5 orang, yang lain sekali lagi. Tuhan yang bicara, bukan aku. Ini bukan urusan saya, urusan dia di atas, my boss. Dia bilang, tell my people, I want my glory back to my house. Di mana itu ayatnya? Yesaya 60, 1-2. Kenapa Tuhan mau kemuliaannya kembali ke rumahnya? Karena dunia semakin gelap. Dan manusia sudah dalam, deep, hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam gelap, artinya itu kutuk, saudara. Terangnya Tuhan itu bicara tentang berkat yang lancar. Hanya di dalam saudara-saudara dan saya, bukan di dunia. Berkat hanya bisa terpancar dengan orang-orang yang bawa terangnya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yesaya sudah mengatakan, bangkitlah, karena terangmu sudah terbit di atas hidupmu. Dan kemuliaan Allah ada di dalam hidupmu. Amin. Mau saudara? Mau gak didemonstrasi di tempat ini? Yang pertama, kita harus punya hati yang murni. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berkatilah orang-orang yang punya hati suci. Atau orang-orang yang punya hati murni. Karena mereka akan melihat Allah. Mau, saudara? Yesus ada loh di sini. Mungkin kalian nggak bisa lihat, saya bisa tahu. Dia ada di sini. Saya lagi berdiri di situ, tiba-tiba habis makan pecah, minum, langsung saya bisa rasa, wow, Tuhan ada di sini. Walaupun tidak bisa dilihat, saya tahu dia ada di sini. Apalagi malaikat-malaikat yang ada di sini sekarang mau melayani engkau, tinggal tunggu komando ditugaskan. Mari kita bangkit berdiri. Boleh, saudara? God loves you very much. Itu yang saya rasakan di tempat ini. Allah sangat mengasihi saudara di tempat ini. Kenapa ini harus disampaikan? Cuma satu tujuan, sebentar lagi Yesus mau datang. Tadi Yesaya sudah dibaca, dunia udah semakin gelap, udah semakin ngaco. Kita udah lihat itu. Apalagi manusianya udah semakin dalam ngaconya, dalam kegelapan hidupnya. Tuhan lagi kasih tahu, listen, I'm coming to pick you up. Saya mau datang menjemput kalian. Kalau kegelapan masih ada di dalam, gimana saya mau bisa jemput? Gak bisa. Dari mulai hari ini, keep your heart pure. Ya, jaga hatimu supaya hatimu terus murni. Ambil waktu buat Tuhan. Kalau kita nggak baca ini, tubuh kita jadi gelap. Kita harus baca, saudara. Walaupun cuma satu ayat, satu pasal. Saat kita baca, kegelapan keluar. No more darkness. Karena kitab ini supernatural, bukan dari bumi. Dari surga ini. Ini firman hidup dan roh. This is life and spirit. Jesus yang ngomong. Jadi kita gak bisa anggap ini seperti buku-buku di luar. Gak bisa ini. Gak bisa. Di luar 1 tambah 1, 2. Tuhan 5 tambah 2, 5.000.
Halo? Percaya itu? Saya akan berdoa, saya minta saudara lepas pengampunannya. Jangan disimpan. Kita nggak perlu kotoran disimpan. Dilepas saja. Let it go. Let it go. Nanti Tuhan akan jamah saudara-saudara dan saya di tempat ini. Angkat dua tanganmu. Kita akan demonstrasi pengampunan Tuhan. Saya tidak akan tumbang tangan karena tangan Tuhan lebih besar dari saya. Bapa kami di surga, kami mau lepaskan pengampunan setiap orang yang pernah sakitin hati kami Tuhan. Dan kami yang sakitin orang lain Tuhan. Kami mau minta pengampunan. Dan kami juga mau lepaskan pengampunan saat ini Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Sebagai contoh di bumi ini, di tempat gelap, Engkau jadi terang di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau jadi terang dan kemuliaan-Mu ada di dalam hidup kami Tuhan. Bukan di dalam kegelapan lagi Tuhan. Tapi berkat-Mu jadi lancar. Lancar dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Siap Tuhan melepaskan pengampunan dari surga. Tuhan sudah mengatakan saat kita berdoa, kalau ada kesalahan dengan orang lain, ampuni mereka. Ampuni. Ya. 1, 2, 3, lepaskan pengampunanmu. Ayo, lepas. Lepaskan pengampunan, lepaskan. Ayo, lepaskan. Ya, Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Roh Kudus, Engkau yang bekerja. Mulai jamah mereka Tuhan, orang-orang yang lepaskan pengampunan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Kalau kita tidak mengampuni, agak sulit buat dijamah sama Tuhan, saudara. Ayo, mari lepaskan. Dosa itu nggak bisa, hidup kita nggak bisa berhasil kalau dosa masih di dalam hati yang tersembunyi. Ayo lepaskan, nggak usah pakai musik, nggak usah pakai musik. Ini antara saudara dan Bapa di surga. Ayo mulai, lepaskan. Lepaskan, let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go, lepaskan pengampunan. Mungkin sudah tertolak, gak bisa mengampuni, ayo lepaskan. Ampuni orang tuamu. Ampuni. Ampuni. Ayo saudara. Mulai dari belakang, Tuhan sudah mulai jamah. Lepaskan. Kalau tidak tahu gimana caranya lepaskan, minta sama Roh Kudus. Bantu aku Tuhan. Gimana caranya saya bisa lepaskan. Hatiku sudah terluka dalam-dalam. Tuhan akan sembuhkan saudara-saudara. Ayo mari lepaskan, 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 lepaskan. Itu dia, itu dia. Itu dia, sudah mulai, sudah mulai, sudah mulai. Sudah mulai, sudah mulai. Memang berat buat mengampuni, memang berat. Tapi harus keluar saudara, keluar. Let it go, let it go, let it go. Saya dulu juga sama, susah, sulit. Pengen bunuh orang tua saya. Tapi saya dilepaskan. Saya lepaskan pengampunan. Mau gak mau. Mau gak mau, gak ada pilihan yang lain. Hidup saya tidak bisa berhasil kalau disimpan. Dosa jangan disimpan, lepaskan, 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 lepaskan,
Lepaskan. Haleluya. Tuhan juga sudah mulai kesembuhan turun. Angkat dua tanganmu yang sakit dan percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan kalian. Angkat dua tanganmu, Tuhan akan tumpang tangan sendiri. 1, 2, 3, terima kesembuhan. Ya, itu dia, sudah mulai turun. Supernatural healing sudah turun. Fire in Jesus name. Haleluya, haleluya. Itu dia. Hanya imanmu yang bisa sembuhkan. Dari imanmu lepaskan. Oh haleluya, itu dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mulai jamah. Tuhan sudah mulai sembuhkan, turun. Sebentar lagi pemulihan turun. Pemulihan Tuhan akan turun. Ke orang-orang yang sudah dilepaskan, disembuhkan, Tuhan, pemulihan Engkau turun. Roh pemulihan turun saat ini dari surga. Tuhan, saya lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan turun. Itu dia. Thank you Jesus. Sampai ke belakang Tuhan. Terima kasih. Kita ini bukan orang-orang hebat. Kita datang sini karena kita orang-orang lemah. Dan kita butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita semua. Amin, saudara. Saya percaya orang-orang yang sudah lepaskan pengampunan sudah dilepas dari dosa. Dan kesembuhan turun di atasmu. Pemulihan turun. Oh haleluya. Saya percaya orang-orang yang datang tempat ini pasti datang dengan iman dan berharap dapat sesuatu dari Tuhan malam ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya udah lihat berapa orang sudah dijamah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saya serahkan semua ibadah ini, umat-Mu yang berada di tempat ini Tuhan, sudah menerima sesuatu yang baru akan terjadi di tempat ini Tuhan. New beginnings, new things, new life. Mulai hari ini, tanggal 13 Maret 2023. Orang-orang yang sungguh-sungguh kejar wajah Tuhan, akan terjadi sesuatu yang baru mulai di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lakukan sesuatu yang luar biasa dengan gereja ini juga Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes, Kau Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Renaldi. Tuhan urapi lebih dahsyat lagi. Tuhan boleh menjangkau banyak jiwa, artis-artis di Jakarta dimanapun. Tuhan, api-Mu terus menyala buat Pak Pastor Renaldi. Buat kami semua hari ini, pulang dengan kesembuhan dalam nama Yesus.
Bagian-bagian tubuh yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hari ini juga, bukan besok, malam ini kami terima berkat mujizat, keajaiban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pastor Renaldi sebentar ya. Oke, Tuhan memberkati. Tom, tolong titipnya. Pastor Renaldi mungkin mau langsung pulang ya. Tuhan memberkati Pastor. Bentar. Tuhan berkati. Tadi ada yang bilang, Pak ganteng Pak sing khotbah. Loh yo iki artis kok gak ganteng ya apa sih? Ya, ganteng, keren, aktor, dan Tuhan pakai beliau dari hidup yang mungkin dulu orang tuanya bercerai, dia bercerai, latar belakangnya morfin. Tuhan tuh kalau ngubah dahsyat saudara, amin.